BBM, Bincang Bisnis Media ini. Ya, selamat datang kembali di BBM Bincang Bisnis Media ini ya. Barusan kemarin ya kita barusan keluar dari studio ya. Sekarang kita keluar lagi nih. Keluar lagi dong. Setelah kemarin kita membahas tentang dunia kreatif itu fotografi. Sekarang kita mau bahas apa lagi nih, Bro? Ini kan kelihatan nih, kopi-kopinya ada nih, ya kan? Kita mau bahas ya, kita mau bisnis imbuhan. Oh, bukan ini. Ini food. Ya, bukan dong, tambah jauh. Kita mau bahas ini F&B di sini. Kita kemarin kan sudah kreatif, ya kan? Yang F&B harus ada shop. Soalnya kebutuhan kita anak-anak muda ini selain kreatif pasti butuh tempat-tempat kayak gini, F&B gini-gini. Apalagi kuliner itu kan nggak bakalan mati ya, Bro ya. Nggak mati, ya kan? Tapi kita tetap dong tidak mungkin sendiri di sini. Ya, berarti yang punya kawasan nanti kita undang di sini. Dong. Ya, langsung aja kita panggilkan ya. Iya. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan narasumber kita yaitu Head of Fortiland Coffee, Pak Epit. Media nih ya, Iya. kita ya di sini ya. Terima kasih media ini ya. Mungkin kita kan udah protokol, mungkin barangkali sobat cuan di rumah pengen tahu Pak Epit, mungkin bisa dilepas sebentar dulu. Ya, oke. Misi ya. Inilah sosok saya. Bukan Gagah banget, Bro. bisa dipanggil mawar ya, bukan ya. Oke ya, kita tetap jaga prokes ya. Meskipun saat ini level Semarang alhamdulillah sudah di level 1, tapi kita peduli jaga diri, peduli lindungi ya, tetap kita jaga. Oke. Soalnya malah di Semarang ini udah tinggal 12 orang doang yang positif COVID katanya. Ya, alhamdulillah kita berharapnya zero. Iya, Mas kita Bro. bentar lagi Kita panggil ya. Mas Bro ya. Kalau kita manggilnya sobat cuan di sana. Oh, sobat Kita cuan. manggilnya bro aja enggak apa-apa ya. Oke, siap-siap. Tapi ini kita panggilnya Pak Epit atau Mas atau Kak atau apa? Ya, monggo, saya seenaknya kalian bisa panggil saya dengan Pak, bisa panggil saya dengan Mas Bro juga, no problem ya. Yang penting kita bikin relax aja ya, supaya sobat cuan di sini juga bisa relax dengan apa yang kita nanti mau bincang bisnis kan nih. Iya. Kan gitu. Awalnya kita shop gitu kan, shop. Terus kalau sama masnya mending Mas aja. Mas aja. Mas. Tadi belum perkenalan, tapi belum perkenalan lengkap. Kita kan langsung bridgingin Pak Epit, Mas Epit lah. Iya. Mas Epit. Nah, boleh nama lengkapnya siapa? Oke, nama lengkap saya Epit Sugiarto. Untuk saat ini saya di usia 40 tahun, jadi sudah masih muda lah ya. udah agak menuju senja, tapi alhamdulillah masih sehat, strong ya. Dan saya posisi saat ini saya bekerja di Hotel Aston Inn Pandanaran, itu adalah salah satu hotel chains dari Archipelago, termasuk hotel internasional ya. Dan saya posisinya sebagai food and beverage manager. Oh, keren. Atau untuk yang bagian mengelola makanan dan minuman seperti itu. Iya. Ini termasuk food Fortiland ini ya, Mas ya? Ya, kita ada 2 restoran yang spesial, memang ada di lantai dekat lobby namanya Fortiland. Ini adalah tempat yang enak banget sih sebenarnya buat meet up, enak banget yang kita bekerja, yang banyak menggantungkan dengan digital atau teknologi, karena di sini kita juga disupport dengan beberapa kabel extension ya di setiap sudutnya ya, ada sekitar hampir 17 kabel extension. Jadi tiap meja itu sudah ada kabel extension, dan kita disupport juga dengan internet yang 50 sampai dengan 100 Mbps. Dan tempatnya di sini adalah salah satu tempat buat yang ini, maaf ya kalau sobat cuan yang suka merokok, suka minum kopi atau pengen relax, gak cuman kopi lah. Ya pengen relax, pengen menikmati asap rokok yang benar-benar nikmat banget dengan suasana atau temperatur yang dingin, itu bisa langsung datang ke Fortiland. Ini walaupun lokasinya di hotel, tapi terbuka buat umum, jadi nggak usah ragu lagi ya kalau mau kesini langsung lah ya. Iya, betul. Dan ini memang dikonsep bukan hanya untuk fasilitas yang in-house atau fasilitas orang yang menginap saja, tapi juga untuk publik ya, untuk masyarakat. Iya, sangat bisa banget. Dan don't worry, di sini juga untuk harganya, karena hotel itu sekarang sudah menyesuaikan dengan demand market. Jadi
salah satu juga di sini adalah harganya sangat relatif. Ya, tidak seperti 10 tahun atau 20 tahun yang lalu bahwa kebayang bahwa hotel itu harganya mahal, tidak lah. Contohnya cappuccino aja di sini sudah cuma 35.000 net. Oh, udah setara sama coffee shop Betul. yang beredar di dunia. Iya. Semarang. Tentunya kalau sobat cuan pasti suka tempat-tempat yang ternyata kan cepat ya. Yang buat Wifi kalian tuh antar. yang sobat cuan tuh yang belinya kopi satu nih, internetnya 8 jam nih, pulangnya malam nih. Wah, ini udah habis bro, enggak nanti pulangnya nanti, enggak beli lagi gitu. Tapi kalian bisa sini kalau membutuhkan internet yang cepat ya, di sini kopinya juga enak, internetnya juga cepat ya guys ya. Ya, pasti. Karena kita untuk produknya memang produk-produk yang istilahnya itu mandatori ya, atau dimandatkan atau diamanahkan dari RCP Lago dari pusat. Salah satunya kita memakai produknya internasional ya kan, yang kita pakai saat ini yang kita diminum. Maaf, saya mungkin saya tidak bisa nyebut merek ya di sini ya. Jadi bos sebenarnya ya. Jadi don't worry, untuk produknya sudah sangat standar ya, karena sudah pilihan daripada pusat ya, jadi dari pusat internasionalnya sendiri. Nah, tadi kita udah kasih backgroundnya Mas Epit nih. Nah, kita mau korek-korek lebih dalam lagi nih tentang Mas Epit. Jadi mungkin di awal pertama ini, kenapa kok Mas Epit itu akhirnya memilih F&B sebagai bidang yang ditekuni, Mas? Ya, saya menekuni bidang ini sampai sekarang itu sudah hampir 21 tahun. Jadi kenapa kok saya memilih food and beverage, makanan atau minuman? Yang pertama adalah jelas bahwa selama kita hidup kita membutuhkan makanan dan minuman. Ya pasti. Itu pasti, jadi banyak dibutuhkan orang. Terus yang kedua, makanan dan minuman itu tidak terbatas. Kita mau Pasti orang butuh terus ya gitu. Iya, kita mau bikin apa, model apa, jadi kreativitas tergantung pada kita sendiri. Ya. Terus yang ketiga, kenapa saya memilih food and beverage ini? Karena jelas bahwa untuk karir atau masa bekerja saya bisa long time. Dan bisa juga ketika nanti saya pensiun, saya bisa membuat lagi untuk entrepreneur, atau ketika saya masih bekerja saya bisa membuat untuk entrepreneur atau menciptakan entrepreneur semacam itu. Jadi kenapa saya memilih F&B? Karena ya banyak menguntungkan lah istilahnya kan begitu. Tuh kalian tuh, itu beberapa keuntungan sudah disebutkan sama masnya ya. Nanti 21 tahun, udah lama banget bro, seumuran kita. Iya loh, iya ya. Awalnya itu terjunnya maksudnya langsung ke pengolahan resto atau apa? Perjalanan karirnya di bidang F&B ini gimana mas? Ya, jadi untuk food and beverage saat ini kan dibagi menjadi dua ya, antara produk dan service. Kalau di produk ya kita mengolah makanan, ya kan, seperti cook, chef dan lain sebagainya. Kalau di service ya seperti saya sebagai food and beverage manager, ada di atasnya nanti ada director of food and beverage kan gitu. Jadi atau FBD lah, food and beverage director semacam itu. Lah awalnya adalah kita tidak langsung bisa jadi ya jebret atau posisi yang di atas, kecuali maaf nih kita anaknya owner atau anaknya yang punya hotel gitu. Tapi kalau kita sebagai orang awam nih ya, jadi ya seperti jenengan naik tangga lah, seperti Mas Bro naik tangga. Step by step lah ya. Step by step. Jadi intinya adalah ketika Anda untuk memulai karir, itu jangan pikirkan gaji dulu. Saya kasih. Jangan pikirkan gaji dulu tuh. Tapi carilah pengalaman dulu, karena begini, pengalaman, skill itu akan mengikuti daripada keuangan Anda. Jadi jangan langsung, wah saya nggak mau lah gaji cuma segitu. Jangan dipikirin dulu gaji. Cari pengalamannya dulu sampai kalian atau kita benar-benar bisa mendapatkan keahlian atau skillnya itu. Karena dengan keahlian atau skill itu kita bisa dibayar mahal. Iya, pengalamannya yang lebih penting ya mas ya. Betul, jadi pengalaman itu sangat penting. Jadi akhirnya apa? Bukan lagi kita waktu interview adalah bukan kamu saya gaji sekian ya, ini aja gajimu sekian ya, enggak. Jadi adalah sampai dengan titik di mana kita ada istilahnya bergening, tawar menawar. Gimana kalau kamu tak gaji sekian? Oh nggak bisa bu, atau nggak bisa pak, karena saya butuh ini, saya bilang gaji sekian gimana? Nah jadi istilahnya sampai dengan tahap tawar menawar atau kesepakatan. Itu penting banget tuh tadi yang disampaikan oleh Mas Epit. Soalnya kan kebanyakan kan milenial, generasi kita sekarang ini kan punya yang
instan sebelum cepet. Aku lulus pengen yang cari gaji double digit. Aku masih satu, aku maunya 8 juta. Pengalamannya aja belum dijalani nih kan. Iya, tunjukin dulu lah, ya kan, tunjukin dulu bahwa Anda mampu atau layak untuk digaji sekian. Ya, dengan cara apa? Ya tadi saya sampaikan, berdasarkan pengalaman, ya cari pengalamannya dulu, cari skillnya dulu. Berarti di awal tuh langsung terjun ke bidang hospitality atau gimana, Mas? Ya, pada awalnya memang saya tahapnya kalau istilahnya di dunia food and beverage, kalau kita di hotel, ya saya dulu adalah dari casual, Mas. Jadi casual itu, ya zaman saya itu casual itu tahun 2000 itu cuman dibayar 8.000. Ya. Waduh. Itu Setara pertalit. 8.000 Mas itu. Jadi Berangkat pertalit habis kerja lagi. itu sekitar 21 tahunan yang lalu lah. Jadi udah banyak tuh 8.000 sekitar jam Iya sih. ya lumayan lah, dulu es teh masih 500 lah ya. Iya, oh benar. Ya sekarang kan kalau jam sekarang kan kurang lebih di angkanya 100.000 lah per harinya gitu. Jadi awalnya segitu Mas. Jadi karena apa? Saya sebagai casual atau pekerja panggilan, istilahnya kalau hotelnya rame, kafenya rame, atau barnya rame, itu baru saya dapat job. Kalau sepi ya nggak dapat, kalau nggak ada acara ya sudah nggak dapat panggilan. Jadi harus sabar. Nah di situ sambil saya cari relasi atau kenal dengan orang-orang di dalamnya. Karena itu sangat penting di situ saya untuk mendapatkan informasi. Karena di zaman saya itu namanya Android itu kan belum ada, Mas. Iya sih. Iya kan, seperti itu dulu tuh belum ada namanya handphone tuh belum ada. Untuk promosinya pun susah ya Mas ya. Promosinya susah dan itu dulu saya memang awalnya memang saya ambil kuliah itu memang di Akademi Pariwisata ya. Gitu dari Akbar. Kenapa kalau saya ngambil Akademi Pariwisata? Karena ya menurut saya nih ya, menurut saya itu ya saya suka dolan, saya suka main ya kan gitu lah. Saya juga orangnya nggak mau banyak terikat pada dia seperti waktu masih muda kan gitu. Iya, idealis lah ya. Ya makanya saya pengen kuliah tapi yang tidak terlalu banyak mikir, tapi saya bisa dapat pekerjaan pasti. Tapi ternyata habis masuk mikir tuh kan. Nggak terlalu mikir. Coba kalau Anda tahu jenengan kalau kuliah misalnya kuliah ya di salah satu jurusan lah ekonomi semacam itu kan pasti mikir. Kalau kita kalau saya kuliah di pariwisata, saya ambil di perhotelan, itu ya mikir tapi nggak terlalu Mas. Yang penting banyakin apa? Kita banyakin relasi, kita mau kerja keras. Kokohnya itu ya, tanggung jawabnya itu kokoh. Iya, kita dapetin ilmunya karena ilmu kita teknik ini adalah ilmu yang langsung harus dipraktekkan. Makanya saya pada waktu itu seneng banget kalau bisa dapat casual. Ya kan. Oke Mas, setelah banyak pengalaman di F&B, setelah casual, bagaimana Mas kok bisa terjun ke dunia F&B di hotel gitu? F&B hotel tuh ceritanya bagaimana Mas? Jadi kalau kita di hotel ini kan banyak beberapa outlet ya, istilahnya ada bar, ada restoran, ya semacam itu. Dan itu pun juga dibagi banyak lagi. Kalau saya ceritakan di sini, waduh nggak cukup waktunya. Iya benar. Ya pada intinya memang saya waktu itu casual di hotel. Jadi saya ngambil di F&B food and beverage karena jurusan yang saya ambil memang di perhotelan bagian food and beverage. Gitu. Saya udah pilih dulu nih, udah tentukan di awal kan gitu. Nah sembari saya berjalan, saya punya prinsip. Ini buat teman-teman nih, mungkin Sobat Cuan yang masih kuliah saat ini. Ya pada waktu sama, ketika saya posisi seperti di Sobat Cuan saat ini yang masih kuliah, saya punya prinsip satu, yaitu saya lulus kuliah itu tidak mau cari kerja. Cari ijazah? Enggak, saya meneruskan karir. Jadi ketika saya kuliah, saya sudah harus bekerja. Gitu. Jadi supayanya gitu. Apa? Ketika Anda itu sudah lulus kuliah, ya kan, Anda satu langkah menang di antara teman-teman kalian yang sebangku, ya kan, yang maksudnya satu angkatan. Kalian sudah kerja, ya kan, yang teman lain masih cari kerja. Ya, ini adalah masalah adalah satu ke niat sama timingnya. Nolong aja. Star lah ya. Iya. Ada satu lagi Mas. Kan
Mas Epit udah start duluan. Temennya masih cari kerja. Satunya masih cari cewek juga Mas Bar. Maaf ya kamu di sini. Kono terus lho, aku sak bahas kuwi lho, Bro. Kono meneh ki lho. Jadi ketika Anda lulus kuliah nanti jangan cari kerja, kalau saya boleh sampaikan adalah meneruskan karir kerja kalian yang disupport dengan ijazah kalian. Jadi ketika Anda lulus kuliah itu adalah untuk mensupport karir kalian ya. Jadi supaya kalian bisa memenangkan kompetisi. Ya. Jadi setelah saya casual, akhirnya saya membuktikan diri bahwa saya mampu, bahwa saya layak, ya, bahwa saya bisa untuk berkarir di bidang food and beverage. Ya awalnya saya casual, saya dilihat bagus, saya dinilai bagus, saya bekerja secara komitmen, jujur, ya. Terus saya juga disiplin, itu yang utama. Ya, dan ketiga adalah konsisten. Yang penting adalah jujur, ya kalian jujur, kalian komitmen dengan niat kalian, ya niat saya juga itu waktu itu, dan ketiga adalah konsisten, ya dan ditambah lagi adalah disiplin, jangan jadi kaum rebahan. Maaf ya. Itu hilang satu selesai itu. Iya. Jadi untuk supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan pada waktu kuliah ya seperti itu. Pada itu yang pengalaman saya. Akhirnya saya dipercaya lah, ini percaya adalah sebuah hasil dari sebuah integritas yang tadi saya bilang ya. Jadi setelah saya dipercaya, akhirnya saya naik satu casual, saya jadi daily worker. Daily worker itu kalau istilahnya di hotel, yaitu kita sudah dapat gaji, tapi gaji pokok aja, gitu. Seperti servis, tunjangan servis yang lain belum. Tapi kita sudah dapat jadwal, ya bekerja kita dapat jadwal, ya seperti dengan staff-staff lainnya. Gitu. Jadi per bulan kita sudah dapat gaji. Nah dari situ kepercayaan di situ saya seneng, ya kan. Timbul rasa untuk memotivasi diri saya lagi. Saya harus bisa mendapatkan kepercayaan bukan lagi dari pihak manajemen, tapi dari diri saya sendiri. Adalah untuk apa? Untuk menggugah atau menggali potensi-potensi yang ada. Karena setiap orang itu berbeda-beda karakternya, berbeda-beda potensinya. Ya kan, dari situ kita bisa diri kita sendiri aja yang tahu, yang lainnya nggak akan bakal tahu. Jadi kita itu potensi di mana? Itu adalah dari kita sendiri yang berdasarkan dari ketiga tadi, yaitu adalah satu adalah kemauan, yang kedua konsisten dan komitmen, ketiga adalah disiplin. Ini akan menciptakan yang namanya sebuah karakter. Kalau dilakukan secara terus-menerus. Ya, secara yang tadi tiga tadi. Oke, setelah saya dari Dolker, saya membuktikan diri, saya punya potensi diri, akhirnya saya dapat kepercayaan lagi, ya kan? Saya dipindah ke sebuah klub, atau istilahnya kalau dulu istilahnya bar ya, kalau saya bar atau klub zaman tahun 2000-an itulah yang muncul istilah-istilah clubbing, dugem lah itu. Itu di situ saya mulai dipercaya nih untuk dipindahkan di satu outlet. Ya di situ adalah ternyata banyak sekali menurut saya loh ya, banyak sekali menyumbangsihkan tentang karir saya di situ. Saya mendapatkan suatu keahlian di situ, yaitu meracik minuman. Saya dipercaya untuk jadi bartender. Ya kalau kita namanya kan ada macam-macam kalau di minum ya, ada namanya main service bar, ada namanya barista, ada namanya bartender. Jadi kalau bartender ini dia menguasai semua minuman. Kalau main service bar itu adalah bar atau orang yang membuat minuman di restoran. Itu khusus restoran, biasanya memang non alkoholik, tapi kalau ada alkoholiknya yaitu cuma sebatas di wine. Karena berhubungan dengan dine-in atau apa di restoran. Kalau Mas Epit yang bartender yang minuman yang asik-asik lah ya. Iya, begitulah. Bisa diputer-puter gitu, Mas. Ya itu memang dulu ada juggling lah, ada flaring lah. Bisa ya? Sekarang masih bisa, Mas? Ya sudah kaku, Mas. Kalau dulu memang itu sebagai atraksi sih, kita wajib untuk bisa. Akhirnya saya menemukan suatu skill keahlian saya. Di situ ya berawal dari karir saya adalah bartender. Dari situ saya dapat gaji full, ya kan. Terus kuliah juga saya bisa bayar buat kuliah. Sampai dengan saya pindah ke Semarang di salah satu hotel. Waktu kan saya di Solo ya. Terus pindah di salah satu hotel di Semarang, saya dipercaya untuk memegang di bar captain. Atau dia di Solo juga ya? Hijrah, Mas. Semarang, Solo. Sampai akhirnya setelah Malang Melintang itu akhirnya
ke Fortiland ini sekarang ya. Betul, setelah melintang dari satu hotel ke hotel yang lain, dan ini adalah hotel ke-12 yang saya pindah ya. Jadi akhirnya saya dipercaya untuk bisa gabung dengan tim di Aston Inn yang waktu itu membuat Fortiland outlet. Nah, dari pengalaman saya, ya kan, saya belajar bagaimana membuat strategi, menyusun strategi operasional, pengetahuan, knowledge, ya kan, sampai kita harus bisa membaca pasar untuk menentukan strategi, menganalisis market kan semacam itu. Akhirnya saya dipercaya untuk membuat konsep di Fortiland ini seperti itu. Berarti Mas Epit ini kayak Fortiland itu dari nol sampai sekarang ini besar ini, Mas Epit berperan penting ya. Nah, Fortiland itu kafe yang seperti apa? Maksudnya dibuat tuh dengan konsep seperti apa? Ya, sebenarnya ada dua antara idealis dan demand market ya. Jadi kita harus pasti ada tuh gitu. Karena kita nggak bisa ya dalam 100% harus idealis ya. Jadi kita harus mau nggak mau harus melihat pangsa perkembangan pasar. Kita harus melihat juga modernisasi atau apa sih yang sebenarnya teknologi itu yang sedang berkembang yang mempengaruhi daripada penjualan suatu produk dan tempat. Iya. Oke, seperti tempatnya itu. tuh memang sekarang yang dicari anak muda nggak cuma makanannya, minumannya, tapi tempatnya juga yang Instagramable kan. Iya. Untuk main TikTok juga gitu-gitu kan biasanya. Ya, kalau kita melihat, kita tarik dalam katakanlah 5-7 tahun yang lalu, itu di awal dulu ya, kita tarik di awal bahwa zaman dulu itu sekitar ya di tahun-tahun saya sekitar 20 tahun yang lalu adalah produk itu adalah nomor 1. Ya kan, contohnya beberapa ya mungkin ayam inilah ya kan, inilah. Jadi kan terkenalnya karena suatu produk. Ya. Terus perkembangan dengan zaman ya kan, setelah itu produk adalah nomor 1. Yang kedua adalah ambient, ya kan, ambience atau suasana. Jadi orang tidak hanya menjual produk aja, tapi dia juga menjual suasana semacam itu. Dan yang sekarang ini ya kan ketambahan lagi yang namanya teknologi. Jadi kita jual yang produk, ambient, dan teknologi. Ini harus jadi satu. Kalau kita melihat analisisnya, demand-nya masyarakat saat ini yang berkembang di F&B, food and beverage culiner, tidak hanya 3 ini. Ya, tidak hanya produk aja, tidak hanya ambient aja, tidak hanya teknologi aja. Jadi semuanya. Makanya untuk di Fortiland ini kita lihat untuk produk jelas kita punya standarnya, ya kan. Kedua, ambient kita jelas, kita untuk suasananya kita nyaman, terus temperaturnya juga kita dingin. Jadi kan dinginnya seberapa ya kita bisa atur di sini sampai dengan 18-16 derajat. Jadi kalau kopi dengan Mofni yang rokok jadi cocok lah kan gitu. Dan kita dukung dengan teknologi setiap tempat ada plang atau tempat buat ngecas atau konektor, ya kan. Juga kita ada proyektornya, terus kita juga dukung dengan WiFi internet yang cepat 50 sampai dengan 100 Mbps. Nah, inilah kalau kita mau membuat suatu tempat kuliner atau kita mau membuat suatu bisnis, ya kita harus kuat dulu di analisisnya. Supayanya ketika kita akan menuju atau kita sudah masuk ke dalam operasional, kita punya antisipasinya, jangan sampai kolaps semacam itu kebanyakan rata-rata karena apa, idealis. Jadi pokoknya kayak gini ya, mau saya kayak gini, tapi dia tidak melihat daripada demand market, tidak mau melihat dengan perkembangan yang saat ini. Jadi kalau kita bilang kalau mau bikin 100% idealis ya jangan mati ya nanti kan. Kalau di bisnis kuliner itu akan membunuh diri sendiri istilahnya, seperti itu. Kecuali boleh idealis, dia menciptakan suatu produk yang saat itu adalah cuman saat itu aja, cetik udah selesai, dalam arti tidak berlanjut, tidak masalah kan gitu. Ya gitulah menurut saya. Lanjut ya, Mas Epit. Ini kan Mas di sini sebagai Head of Food and Beverage dari Fortiland Cafe ya. Bisa dikasih sedikit Mas informasi gimana cara memanage cafe ini yang notabene itu ini berbasis internasional. Iya, internasional. Ini saya penasaran banget bicara memanagenya bagaimana. Ya, kalau kita berbicara mengenai standar, otomatis ya semuanya harus punya standarnya.
punya patokannya atau punya nilai untuk kualitasnya semacam itu. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat standarisasi. Nah, standarisasi mengenai kalau kita bikin kuliner atau kafe, ya kan, itu kan ada beberapa hal. Jadi yang satu adalah jelas produknya. Terus yang kedua adalah mengenai servisnya atau pelayanannya. Terus yang ketiga itu adalah mengenai ambience-nya, kebersihan, kerapian, semacam itu. Jadi terus sama juga kita lihat adalah detailnya. Kira-kira penempatan meja, kursi, ornamen itu enak nggak sih dipandang, dilihat semacam itu. Itu perlu beberapa survei juga. Jadi kalau kita mau bicara mengenai standar internasional semacam itu, yang pertama adalah saya bilang adalah produk. Ya, produk harus punya legalitas resmi. Ya, jadi carilah bahan-bahan, gunakanlah bahan-bahan, pakailah bahan-bahan yang mempunyai legalitas resmi. Istilahnya kayak Dinkes, PIRT, BP POM, ya. Terus juga untuk produk-produk itu tidak berbahaya. Kayak gini nih produk ini. Seperti itu, monggo bisa dicicip. Ini yang gratis juga Mas Apit ya? Ya, jadi untuk istilahnya aberasinya itu memang dari saya, terus untuk kekentalan dan lain sebagainya dari saya juga, untuk produk-produknya semuanya juga berasal, semuanya adalah punya legalitasnya. Jadi aman buat dikonsumsi. Kita bridging-nya berasa banget ya, Pak. Ini salah gelap. Monggo dicipin semacam itu. Bridging-nya nggak mau minum kok susah gitu. Jadi ini adalah campuran untuk Robusta sama Arabica ya. Iya. Kalau ininya apa Mas? Nah, kalau kita lihat di sini, yang saya bilang tadi adalah servis. Iya. Jadi kita punya standar presentasi di mana ada air putih di sini, terus kita ada produk yang dipilih, kita ada cookies juga, kita teaspoonnya juga ada di sini. Jadi semuanya, hampir semuanya ditatanya kan sama. Inilah yang disebut dengan standar. Jadi ketika si A yang pegang, si B yang pegang, atau si A, si B yang pincas, itu semuanya akan sama. Itu punya yang namanya standar yang jelas. Dan itu standar diikuti. Tapi memang kopinya memang enak sih Mas, rasanya internasional gitu. Udah pernah sebelumnya bro? Udah pernah ya sebelumnya? Jadi memang itu tadi yang saya bilang, carilah produk mutu yang mempunyai legalitas. Jadi ini air putih aja internasional bro. Ini kita beda sama air putih rumah kita bro. Beda nih, internasional. Cuma beda gelas saja nih, sama nih sebenarnya, cuma beda aja. Ya karena kita pakai standar-standar legalitas ya di situ. Karena apa yang kita berikan, apa yang kita sajikan adalah untuk masuk ke dalam tubuh orang lain atau customer. Itu harus punya jaminan bahwa itu aman untuk dikonsumsi. Jadi dari produk aja seperti itu. Yang kedua, servis. Kita harus punya istilahnya mandatorinya, standarnya. Ya, jadi bagaimana mulai dari penyajian sampai dengan itu tamu meninggalkan tempat, itu harus bagaimana dari urut-urutannya kita sudah bikin semuanya. Istilahnya kita membuat atau mengikuti sistem yang sudah jelas. Banyak banget tuh, tadi ada yang perlu diperhatikan, produk, ambience, sama standarisasinya memang benar-benar diperhatikan, servisnya. Semacam itu. Tadi kan kita udah nyinggung sedikit ya tentang produk. Jadi nggak jauh-jauh dari menu dong. Nah, denger-denger nih ngomongin soal menu, katanya di sini banyak yang produknya dibikin sendiri semua gitu Mas. Kayak cookiesnya ini katanya juga homemade, katakanlah homemade, bikin sendiri lah gitu. Itu benar kan? Iya betul. Untuk kita hampir 90% produk-produk yang ada di sini itu adalah kita yang buat sendiri, kita yang bikin sendiri. Karena apa? Kita harus bisa menjamin bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh tamu atau customer itu adalah aman bagi kesehatannya. Karena begini, makanan atau minuman itu mempunyai efek atau resiko itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jadi kita harus memastikan, meyakinkan bahwa produk yang dikonsumsi itu baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah aman untuk dikonsumsi. Makanya kebanyakan kita bikin sendiri seperti ini, itu. honest review ya Mas, ini nggak banyak kafe-kafe yang saya temui ya. Ini baik. Kalau nyediain kopi gini tuh jarang ada air putihnya lagi baik. Soalnya orang-orang itu ketika minum kopi, habis itu mau makan apa itu tuh
memang cocoknya habis itu minum air putih dulu kan. Ya, itu tuh service-nya di sini yang bisa saya akuin mantap banget di sini. Ya kan harus ada air putih. Maksudnya kita untuk bisa menjaga makanan atau air putih dulu gitu. Iya. Keren banget sih. Jadi begini, untuk kopi ini mempunyai efek kan stimulan ya. Iya. Jadi ada istilahnya ada relaxing, ada stimulan, ada refreshing semacam itu. Jadi kalau kita melihat bahwa minuman semisalnya kayak minuman jus itu kan sebagai refreshing, ya kan. Terus es teh, ya kan itu sebagai refreshing juga, ya kan. Teh itu sebagai relaxing, ya kan. Tapi kalau kopi ini mempunyai efek sebagai stimulan atau merangsang. Jadi kenapa kok orang yang minum kopi melek semacam itu, begitu gasnya jadi cepat bergairah semacam itu. Nah, itu karena dia punya efek stimulan, dan efek stimulan ini biasanya itu akan meninggalkan aftertaste yang kuat. Makanya kita sediakan yang namanya air putih. Basicnya adalah seperti itu. Kenapa kok air putih itu selalu ada di dekatnya kopi? Ya karena apa? Ya tadi kopi itu mempunyai salah satu karakternya adalah memiliki rasa atau aftertaste yang kuat. Jadi untuk menetralkan itu hanya dengan air putih. Memang di sini kelihatan banget nih service-nya, risetnya aja panjang banget loh. Berarti kan mantap. Ya ini berdasarkan pengalaman aja sih. Iya, pengetahuan. Pengalaman 21 tahun tuh nggak pernah bohong. Kalau signaturenya dari 40 Line Cafe itu ya kalau di signature, kalau kita produk signature-nya kita untuk yang di Fortiland, kalau makanan itu ada sop buntut dan sop iganya. Ya, karena rasa lokal berarti ya. Punya rasa yang khas saya bilang, ya kan? Dan itu memang benar-benar enak banget kan gitu, karena sentuhan internasional. Karena chefnya sendiri juga punya pengalaman di salah satu hotel internasional yang ada di Jakarta, dan dia punya sumbangsinya untuk membuat sop buntut itu sampai terkenal di Jakarta. Akhirnya dibawa ke sini resepnya, makanya di sini sangat terkenal dengan sop buntut sama sop iganya. Gitu. Dan kalau minuman ya, jadi kalau minuman ini memang kita yang terkenal memang untuk di kopi, jadi cappuccino, kopi latte, karena memang basic daripada kopinya ini memang kita sudah analisis, beberapa produk sudah kita coba ya, jadi yang bisa masuk ke demand baik yang baru pemula maupun sampai dengan dia mania kopi itu bisa masuk. Nah kalau akhirnya saya pilih salah satu produk ini ya kan, dengan campurannya adalah itu 70% adalah Arabica, Robusta, 30%-nya Arabica. Gitu. Jadi selain itu saya juga ini menciptakan lagi kopi atau aku bilang minuman ya, saya bilang minuman yang mempunyai basic adalah untuk menyehatkan tubuh. Jadi banyak nanti mengandung beberapa rempah-rempah semacam nanti itu. untuk pembuatan rempah-rempah nanti ada nih kita nanti mau bikin itu kan termasuk inovasi-inovasi unik ya. Itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Boleh. Untuk segmen ini mungkin kita cukup dan kita beralih ke segmen kedua. Yang segmen kedua yang pastinya tetap sama Mas Epit dong ya. Iya, siap. Nah, segmen 2 kita beralih ke rapid question. Nah, yang pertama biar seru. Pertama gue dulu apa lu dulu nih? Apa? Yang pertama gue dulu apa lu dulu? Kamu yang ganjil aja. Oke, siap. Jadi langsung aja yang pertama ya. Nah, ini langsung nih, siap-siap nih. Enak meracik minuman atau makanan? Ini saya pribadi atau secara Iya dong, pribadi dong. Masa ini? Kalau saya pribadi lebih suka meracik minuman daripada meracik makanan ya. Ya karena kalau sama-sama ribetnya, ya kan. Tapi kalau kita meracik minuman, ya kan, itu kita bermain dengan cairan. Ya karena cairan itu adalah sesuatu yang unik. Ya. Jadi sesuatu yang luas menurut saya, karena tapi sebenarnya lebih menantangnya itu lebih mengasihkannya sebenarnya memang ke makanan. Ya, tapi kalau saya bilang meracik minuman itu
ya istilahnya gampang-gampang susah karena semuanya itu cairan bentuknya. Tapi lebih asik gitu Ya, karena bentuknya semuanya jadinya cairan. Soalnya yang diracik minuman yang asik-asik aja. Maksudnya asik-asik kan menyehatkan dan segala macamnya. Iya benar. Yang kedua Punya Mas, efek ini lah. Mas. Milih Robusta atau Arabica? Itu saya tidak bisa harus memilih. Atau kapal api ya enggak? Sensor Bukan ada sensor. Kenapa kapal Masalahnya api? Ya, kalau disuruh memilih antara Robusta atau Arabica, kalau saya pribadi sendiri adalah 70-30 atau 80-20. Ya. Saya 80% atau 70% saya pilih Robusta. Berarti Robusta. Robusta berarti Robusta. Kalau 30%-nya saya pilih Arabica. Karena apa? Ya kan, karena ya lidah kita orang ASEAN, ya kan, itu lebih cenderung memang ke Robusta. Jadi kenapa di Indonesia kopinya itu ya 80-90% itu adalah jenis kopi Robusta bukan Arabica. Memang seleranya kita lah ya. Iya, Orang kita lah. semacam itu. Lebih suka opor atau fried chicken? Ya kan, lebih suka opor pasti kebanyakan. Daripada ayam goreng ya kan. Kalau saya sih opor fried chicken sih. Kalau yang bikinnya mertua sih saya pilih yang gitu. Iya, padahal di sini mertua Semuanya oke lah. Oke lah gitu. Sama mertua Pak. Lanjut, Pak. Lanjut nih. Iya. Yang 3 nih. Hmm. Milih cita rasa lokal atau internasional, Mas? Ini jauh dua-duanya nih Mas ini. Lokal yang rasa Iya, kita internasional. nggak bisa memilih, tapi ya. Gitu. Yang Ya. ngasih pilihan nih sama nih. Ya itu memang membagongkan. Memang ini tujuannya dibuat Rapid Case Iya. ini biar Mas Epit agak pusing. Bagong. Enggak. Lalu saya pilih tengah-tengahnya mas. Saya pilih Atau berarti? bukan, saya pilih ke kontemporer. Ya, di mana kita bisa memadukan antara lokal dengan internasional. Adalah itu Kan opor yang apa? Rendang udah sampai internasional juga. Iya, makanya nanti saya bikin yang istilahnya minuman kontemporer. Oh. Jadi Opor tadi yang opor mertua bukan ya? Oh, bukan. Jadi nanti teh kolonial saya menciptakan atau saya membuat yang namanya teh kolonial. Oh, Jadi itu yang combine dari kontemporer antara internasional dan cita rasa lokal gitu. dengan lokal. Semacam gitu. Itu yang baru asik. Nah, ini lanjutnya Mas. Inovasi berdasarkan tren atau membentuk tren itu sendiri. Kalau kita bilang inovasi ya itu pasti kalau bisa kita itu sebagai leader jangan follower. Jadi kita menciptakan tren. Keren. Gitu. Bikin dari pitat itu sendiri ya. Ya Bikin karena ekosistem dengan itu sendiri. ya memang nggak gampang ya kita menciptakan Iya tren ya. sih. Karena banyak butuh pengakuan dan lain Iya sebagainya. sih, benar juga. Tapi harapannya kan lebih besar, cuannya kan lebih gede. Nah, Nah itu loh, ya, itu. Iya, bro. Itu sebenarnya jawabannya cuma singkat itu, yang itu tadi. Ya, kita yang tunggu itu sih. Iya, karena kan bisa Itu ada cuan, franchise-nya kan. Iya. Jadi lebih baik ciptakan tren Itu sendiri. biar cuannya lebih banyak. Nah, Oke. lanjut lagi. Nih, agak berat lagi nih. Mas Epit itu tipe yang mengedepankan rasa atau estetika, Mas? Dua-duanya. Bro, opornya enak bro, nih PTE mereka ya Iya sih, tapi lebih ke condong kemana dulu kan? Nah, mesti kan ada yang kayak mikirnya yang penting estetikanya dulu nih, rasanya ya enak tapi belakangan dipikirnya tuh gimana? Kalau Mas Epit? Nggak bisa, kalau kita bikin minuman itu semuanya sama. Karena namanya ya, kita membuat minuman itu first impression-nya harus dapat. Jadi kita dilihat minumannya menarik, warnanya mungkin, ya dari segi penampilannya, ya kan dari segi presentasinya. Terus setelah itu adalah rasanya. Jadi semuanya harus ada, karena kalau kita membuat minuman itu presentasinya harus terlihat menarik. Berarti estetika dulu nih. Rasa. Es tehnya enak, tapi bungkus plastik ini. Nah, Tapi tetap enak sih, tetap enak sih. Enak. Gitu. Lanjut nih Mas. Itu udah dijawab sih sebenarnya. Yang tapi nggak idealis apa-apa, atau idealis atau ikut pasar. iya. Jadi kalau ya itu tadi kita nggak bisa 100% idealis saya bilang tadi ya. Karena kalau kita mau berkembang ya kita harus bisa mengikuti pasar. Boleh jadi idealis boleh, tapi jangan 100%. Iya. Iya sih. Jadi istilahnya gini, kalau kalian membangun suatu usaha atau bisnis ya, kita bicara mengenai kafe, itu milikilah yang punya identity. Seperti itu. Jadi punya identitas lah, misalnya kan gitu.
Oh, Fortilen itu identitasnya apa sih? Tempatnya nyaman buat merokok, kopinya enak, terus banyak double extensionnya, juga ada minuman yang menyehatkan. Simple kan gitu, punya identitas. Jadi kalau idealis terus kan memang kita kan harus berevolusi ya. Evolusi atau mati kan ya. Evolusi mati. Iya benar. Nah lanjut. Nah, aku penasaran kalau menurut Mas Epi itu sendiri tuh cerita di balik suatu masakan atau minuman itu penting nggak sih? Itu sangat penting karena cerita di balik masakan atau minuman itu pasti itu akan mengandung yang namanya khasiat ataupun manfaat. Entah itu manfaat sebagai spiritual, entah itu manfaat juga sebagai motivasi, itu juga ada semuanya di situ. Saya rasa itu sangat penting. Ya, kita membuat suatu produk ada ceritanya. Kayak ini tadi ya ceritanya cappuccino, itu kan kita mesti ada apa aftertaste yang kuat. Itu yang Jadi kita perlu ada netralisir. apa ini ada satu yang gurih-gurih gitu. Iya. Bener. Intinya bikin semakin nikmat lah. Hasil profit biasanya dialihkan kemana, Mas? Ya, karena begini, kalau Anda bicara mengenai profit, Serius nih. itu harus dialihkan kemana? Ingat bahwa kalian punya pencipta. Oh enggak, yang pertama enggak istri, Mas. Enggak. Kenapa? Oh, enggak, Karena enggak. kalian punya pencipta. Jadi kalau misalnya saya kerja di sini nih, jadi tidak 100% adalah dibuat atau diserahkan ke owner, diserahkan ke pegawai atau keluarga pegawai, tidak diserahkan juga untuk kesejahteraan keluarga, enggak. Jadi kita profit harus dialihkan juga ke sosial, kegiatan sosial. Contohnya di sini ada CSR. Jadi kayak di Hotel Astronin ini kita juga tidak 100% buat owner ataupun pegawai ataupun dibagi-bagi, tetap ada bagiannya untuk adalah sosial. Ya, jadi kita contohnya jadinya kayak misalnya Idul Adha, kita juga nyembelih sapi, kita bagi-bagian ke masyarakat. Terus waktu buka puasa kita juga mengundang kaum duafa untuk ikut berbagi. Keren. Terus untuk nanti ini 10 November ya kan, kita kan ada Hari Pahlawan, itu kita juga ada kegiatan CSR. Jadi Undang pahlawan-pahlawan gitu. Oh, jangan berbahaya. Siapa? Jadi kita undang masyarakat sekitar sini ya. Kita kasih juga bantuan-bantuan ke panti asuhan. Jadi itu wajib harus ada supaya kita mengingat bahwa kita ada penciptanya. Yang kedua bahwa dengan kita memberi kita nggak akan jadi miskin, malah menjadi kaya. Jadi istilahnya kamu jangan mengejar dunia tapi biar dunia mengejar kamu. Iya kan gitu. Kalian bilang juga kejar akhirat nanti dunia mengikuti lah. Betul. Mas Apitnya juga seniman nih, bisa ngomongnya itu mantap banget ini. Seniman juga ini. Ya karena kalau kita di bar itu ada istilahnya itu, ya sorry agak melenceng dikit ya, bilang ya. Kalau kita bekerja di bar ataupun di tempat seharusnya kayak kafe semacam itu, saya melihat ini yang masih kurang ya. Jadi buat masukan aja teman-teman yang sebagai pekerja ataupun baru menggeluti di dunia kafe, baik itu sebagai pemilik ataupun sebagai pekerja, gunakanlah atau terapkanlah ilmu untuk relation sosial. Karena kalau kita di bar itu yang memperkuat adalah relation sosialnya. Jadi kita harus pendekatan ke tamu harus bagus, harus sering ngobrol. Supaya dapat word of mouth juga ya. Betul. Jadi aku kesana itu bukan karena kopinya, aku kesana bukan karena tempatnya. Jadi the power of human-nya itu juga keluar aku karena ada si A, ada si B, saya kenal di situ. Aku setuju sih. Nah, Karena seperti itu. kalau dari pendapatku sendiri tuh kalau kita mau datang ke salah satu kafe itu aku caranya tuh apa ya, kayak suasananya sama ceritanya gitu loh. Jadi kan kita kalau ke kafe itu kan nggak mungkin, ya mungkin aja sih kadang sendiri kan, tapi kan kadang kita rame-rame juga, kita kan kayak butuh ceritanya, momennya itu yang Kami juga sering pas akrab itu juga masalahnya yang Dengan mungkin pegawainya itu akrab tuh enak banget servernya. di situ. Lah itulah yang ya sama juga, saya beberapa kali juga datang ke beberapa tempat. Ketika saya pesen, katakanlah saya pesen cappuccino misalnya gitu, ya sudah dikasih cappuccino, plak-plak silakan, tinggal pergi. Ya kenapa tidak ada semacam apa ya pendekatan ya kan ke tamu ataupun ke customer, karena membangun sebuah relasi itu adalah menguntungkan. Yang mungkin saya pernah cerita ya tadi ya, bercerita bahwa kita mau sukses ada 3 ya kan.
Nah, yang pertama adalah punya niat untuk sukses dulu nih, ya kan. Yang kedua modal itu nggak harus uang, modal itu nggak harus cuan gitu kan. Modal itu bisa ijazah, bisa pengalaman, bisa skill, keahlian itu. Terus yang ketiga adalah relasi, tadi bilang ada kita teman, ya kan. Jadi kalau ini digabungin itu pasti kamu sukses, ya kan. Ya contohnya Mas Bro tadi ya mau masuk ke media ini gitu kan. Dia niat punya sukses, pengen sukses nih, pengen kerja di media ini kan gitu. Saya Kan dia punya modal, ya kan, punya skill, punya keahlian, ya kan, public speakingnya bagus, ya kan, dia salah modalnya juga. Harus dia punya relasi, mungkin ada teman-teman di sini yang kenal beliau kan. Ya itulah. Tapi kalau salah satu hilang ya sudah. Iya sebenarnya. Nah, kita yang branding juga. Ya, yang satu adalah pastilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah kan yang kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kalau kita manusia cukup 3 aja kan gitu. Dibarengin dengan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Cuman kalau kalian udah keras sama gaweanya jangan minta gratis. Masa sih doang koncoku lah. Ya, jadi kalau ini istilahnya kalian tuh punya temen, ya kan, kalian atau berteman ya jangan memberatkan. Bersyukur itu kita warga bisa teman meringankan ya. Jadi biar disebut teman yang punya akhlak. Jangan dianggap teman yang nggak punya akhlak ya. Ini just gitu aja ya. Kita kan ini sudah batik biasa kita jangan nanya. Kita udah. Sobat cuan belum? Sobat cuan yang belum. Wah, ini sobat cuan. Ada pertanyaan dari Boleh. sobat cuan yang ada di sini. Ya kita berbagi aja sih pengalaman. Jalan pintas apa mau proses? Prosesnya dulu. Ya kalau mau proses ya di Nusantara ini. Ya. Jadi ini adalah minuman yang bisa dibuat di rumah.